saya lupa record. Oke, nah ini udah saya record. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua, software. Nah, sebelum masuk saya ingatin lagi, nanti kita lanjutin lagi sekitar 10 menitan lagi ya setelah saya keluar nanti karena Zoom saya cuma 30 menit. Nggak tahu kenapa seperti begitu. Oke, kita masuk yang kedua. Software perangkat lunak adalah kumpulan dari instruksi-instruksi yang akan mengatur kerja komputer. Nah, saya baca dulu nih sampai yang ketiga, nanti saya kasih prakteknya. Oke, yang pertama jenis-jenis perangkat lunak. Itu ada sistem operasi. Perangkat lunak yang mengendalikan seluruh kerja dari perangkat-perangkat komputer. Contohnya itu, contoh sistem operasi itu yang pertama ada DOS, atau biasa disebut CMD, Command Prompt. Yang kedua ada Windows. Ketiga Unix, Linux, macOS, Macintosh, Windows, dan lain-lain. Yang kedua sistem aplikasi. Perangkat lunak penunjang untuk tujuan tertentu. Maksudnya penunjang ini adalah untuk membantu kita dalam membuat tujuan tertentu. Nah, contohnya ini Microsoft. Nih, PowerPoint, Photoshop. Oke, dia membantu kita untuk membuat gambar atau membuat poster. Nah, Microsoft lagi nih, Mozilla Firefox. Dia membantu kita untuk mencari informasi sama dengan seperti Google Chrome dan Opera Mini ya. Nih. Oke. Nah, contohnya ada Microsoft Office Word, yang kedua Corel Draw, ketiga Adobe Photoshop yang ini, AutoCAD dan lain-lain. Yang ketiga utility untuk menunjang kinerja komputer dan perawatan perangkat keras komputer. Misalnya tune up, utility, antivirus. Nah, di sini saya mau bertanya sedikit. Ada yang tahu tentang DOS tidak? Nih. Ada yang pernah pakai? Nggak ada ya? Nah, ini saya kasih contoh nih ya. Saya stop share dulu. Saya ngasih sesuatu yang menarik tentang si DOS ini. Nah, kita lari dulu ke bagian PowerPoint yang berbeda nih. Sistem operasi desktop. Nah, oke. Nah, kita tadi lagi membahas sekilas saja tentang sistem operasi ini. Tapi kita akan membahas masuk lebih dalam sedikit. Yang pertama itu adalah Microsoft DOS, merupakan generasi pertama sistem operasi besutan Microsoft. Nah, besutan ini adalah buatan. Oke. Jadi, Microsoft DOS ini adalah buatan Microsoft. Sistem operasi ini banyak digunakan oleh komputer dari IBM PC dan dirilis pada tahun 1981. User interface dari sistem operasi ini hanya masih berupa tulisan. Nah, ini berupa tulisan tanpa adanya gambar yang sekarang dengan istilah command prompt. Oke. Nah, command prompt itu dari setiap laptop atau PC komputer yang ada, dia bakalan tetap ada. Ya. Biarpun sekarang sudah pakai Windows 10 nih, sampai sekarang Windows 10. Nah, di sini semua bertanya, semua punya laptop tidak? Ada yang punya laptop, ada punya PC ya. Nah, mungkin nanti di sini kita bisa melihatnya ya. Nanti bisa dipelajari, kita bahas sekilas. Oke, nah berarti dari sini Microsoft DOS ini adalah kakaan pertama atau abangnya atau buatan pertama dari si Microsoft ini. Oke, Microsoft DOS ini adalah bagian yang pertama sebelum munculnya Windows. Oke, paham sampai sini ya. Nah, sebelum munculnya Windows seperti sekarang yang ada gambar, video, dan lebih menarik, ini adalah bagian pertamanya. Paham sampai situ ya. Nah, yang namanya perubahan, yang namanya updatean di mana-mana bakalan lebih bagus. Benar ya? Di mana-mana bakalan lebih bagus. Nah, Microsoft DOS ini awalnya adalah sebuah tulisan saja. Contohnya seperti begini. Nah, nampak semua tidak? Yang saya buat ini CMD namanya, command prompt. Nampak semua ya? Oke, nah kita buka nih. Saya buka nih file, kemudian di data C. Disk PC lah nih, disk PC. Nah, di CMD ini yang awalnya dibuat C, nampak semua ya. Ini C maksudnya itu adalah kita sekarang membuka di data C. Oke. Kalau mau kita pindahin ke dalam data D atau data E gimana sih? Nah, cara membuatnya gampang. Kita buat tinggal di D saja seperti begini. Kemudian tanda bagi. Kita samain seperti begini. Oke, kursor ini.
Nah, se-enter. Nah, maka dia berpindah dari data C ini berpindah ke data D. Oke, contohnya dari data C ini. Dia akan berpindah ke data D-nya. Nah, kita mengisinya dari sini. Lihat ya, di data D ini foldernya kosong. Tidak ada folder baru di sini. Nah, kalau CMD dulu, dia hanya berupa tulisan ya. Nah, kalau misalnya kita membuat folder baru di dalam CMD, caranya gimana? Ada yang tahu tidak? Udah ada yang pernah pakai belum? Nah, gini contohnya nih. mkdir. Kita buat contohnya itu kelas 7C. Nah, di sini kosong ya, sini kosong. Ketika se-enter, maka dia akan membuat folder di dalam data D. Lihat, nampak? Nah, ini tiba-tiba muncul di sini. Oke. Nah, begitulah dulu penggunaannya dalam CMD. Oke. Untuk membuat folder saja, kita harus menulis kata-kata program seperti mkdir. Nah, semua bertanya, kenapa mkdir? Gitulah kan? Nah, saya mau bertanya lagi sama kalian. Kenapa 1 tambah 1 adalah 2? Ada yang bisa menjawab nggak? Pasti jawabannya adalah karena dari sananya. Benar ya? Karena dari sananya. Nah, ini juga sama, command prompt ini adalah sebuah program. Nah, program itulah kalau untuk membuat folder itu mkdir, karena dari sananya seperti begitu. Oke, paham sampai situ ya. Nah, kalau contohnya kita buat nama yang sama, kelas 7C, maka biasanya bacaannya adalah seperti begini. A subdirectory or file kelas 7C already exists. Maksudnya adalah foldernya sudah ada, maka dia tidak bisa kita membuat folder yang sama. Oke, nah kalau misalnya kita buat lagi seperti begini, kalau sepisah kelas sama 7C, apa yang terjadi? Ada yang tahu tidak? Imajinasi kalian seperti bagaimana nih? Kalau misalnya kita pisah kelas sama 7C-nya, kalau digabung dia akan membuat satu folder nih. Gimana? Dan tahu tidak? Kalau misalnya ini kita sepisah, ini ada spasinya di antara kelas sama 7C. Apa yang terjadi? Ada yang tahu? Nah, contoh nih. Sebuah spasi di antara dua kata, antara kata satu sama kata kedua. Bakal ada folder baru. Nah, bakalan ada folder baru. Nah, benar akan ada folder baru, tetapi dia akan terbentuk atau tercipta menjadi dua folder. Nih, saya kasih contoh nih ya. Di sini kosong ya, sini kosong. Ini terakhir, folder terakhir, dia tidak ada. Ketika se-enter, maka dia akan tercipta terbentuknya dua folder baru. Lihat. Oke. Nah, dia akan terbentuk dua folder baru. Seperti begini. Oke. Kenapa bisa terbentuk dua folder baru? Gara-gara dia tidak nyambung. Karena kita sudah pisah kata satu sama kata yang kedua. Paham ya sampai di situ? Oke. Paham? Nah, kalau misalnya tidak percaya lagi nih, kita hapus lagi, kita ulang. Ini kita hapus. Nah, ini foldernya kosong. Beginilah dulunya ribetnya sebelum munculnya Windows seperti yang sekarang. Nah, ini kelas 7C. Oke, dia bakalan muncul seperti begini. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyain tidak? Kalau misalnya dia sama, maka bacaannya foldernya sudah ada. Kalau kita buat kelas sama 7C-nya terpisah, kemudian kita buatlah contohnya lagi nih, 7A, 7B, 7C. Maka dia akan membuat 4 folder. Oke, 4 folder itu apa aja? Yang pertama kelas, yang kedua 7A, folder 7A, yang ketiga folder 7B, yang keempat folder 7C. Lihat, center. Sini udah terakhir nih ya, ada kosong nih. Nggak bisa diturunin lagi. Nah, mungkin ke center. Nah, maka dia akan membuat 4 folder baru. Kelas 7A, 7B, 7C. Oke. Kita lihat semua nih. Sampai di sini ada yang mau ditanyain tidak atau mau buat folder baru lagi? Paham sampai situ tentang Microsoft DOS? Paham ya? Begitulah caranya untuk membuat folder saja harus ribet. Paham? Oke. Nah, kalau misalnya di dalam Windows-nya sendiri,
Nah, DOS ini adalah abangannya atau adalah tetuanya yang pertama kali dibuat oleh si Microsoft. Nah, kemudian muncullah perubahan, kemudian maka terciptanya Microsoft Windows sampai Microsoft Windows 10. Oke, nah di sini saya tutup dulu, saya hapus. Nah, kalau di dalam Windows kita buat aplikasi, kita buat folder itu gampang banget, Dar ya. Gampangnya gimana? So, dari sini bisa ada 3 cara nih. Kita bisa klik di antara 3 bagian menu ini di sini. Ini folder. Nah, di sini kita bisa buat juga foldernya maupun berbeda kata. Contoh nih, kita buat spasi pun di sini dia tetap bakalan terbentuk satu folder saja, Dar ya. Nah, berbeda tadi sama dengan CMD, kalau misalnya kita buat spasi, dia akan membentuk folder-folder lainnya. Nah, ini contohnya nih. Saya pakai spasi pun dia tetap terbentuk satu folder saja. Oke? Nah, cara keduanya di sini juga sama. Di sini ada Ctrl Shift N. Plus itu maksudnya adalah kita klik secara bersama-sama. Pertama Ctrl Shift, kemudian N. Nah, seperti begini. Dan cara ketiga, paling sering itu makanya dari klik kanan. Klik kanan tombol mouse, kemudian New, kemudian folder ya, yang ini. Oke, nampak semua ya, ini folder. Oke. Sampai di situ ada yang mau ditanya tidak nih? Jadi DOS ini adalah abangannya atau tetuanya pertama, kemudian munculnya Windows. Nah, kalau Linux, ada yang tahu atau pernah memakai sistem operasi Linux? Nggak ada. Nah, Linux itu maksudnya adalah dia bersifat bisa kita ubah-ubah ini Linux. Linux merupakan sistem operasi yang bersifat open source. Open source ini artinya pengguna bebas untuk mengembangkan sistem operasi ini sesuai dengan kebutuhannya. Nah, contohnya ini seperti begini ya kalau Linux. Kalau kita menghapus sebuah folder di dalam laptop, dia akan masuk ke dalam mana? Tong sampah, ya, atau biasa disebut dengan recycle bin. Oke, nah ketika dia masuk ke dalam recycle bin, nah foldernya tetap berada di dalam recycle bin-nya. Oke. Nah, kalau dari Linux kita bisa membuatnya open source yang maksudnya ketika kita menghapus ya udah langsung terhapus saja gitu loh tanpa harus disimpan lagi di dalam recycle bin-nya tersendiri. Oke. Nah, yang paling sering itu dipakai dalam sistem operasi itu adalah yang ini Windows, Linux, sama macOS. Nah, di sini macOS ini ada yang tahu tidak apa itu macOS? macOS itu biasanya itu adalah produknya si Apple. Tahu ya? Kalau dari HP, Apple itu ya Apple gitu loh kan. Nah, kalau dari HP itu namanya Apple, produk Apple. Kalau isinya itu disebut macOS. Nah, saya mau bertanya di sini. Sistem operasi Windows itu biasanya dipakai oleh apa? Ada yang tahu? Oleh merek apa? Saya kasih contoh. Windows itu semua merek bisa memakainya, kecuali Apple. Seperti begini. Windows itu bisa dipakai dalam Asus. Benar? Asus memakai sistem operasi Windows. Dell memakai sistem operasi Windows. Oke, paham ya sampai situ? Samsung, Asus, Dell, atau Toshiba. Kenapa kalau macOS hanya bisa dipakai oleh Apple saja? Ada yang tahu? Atau contohnya seperti begini. Sistem operasi Android itu bisa dipakai oleh merek HP apa aja. Contohnya, murid di kelas 7C ini ada 25 orang. Oke. Nah, 20 di antaranya itu memakai Android. Oke. Nah, sistem operasi Android itu dia hanya bersifat sistem operasinya saja. Dia tidak membuat mereknya. Oke.
Jadi Android itu bisa dipakai oleh contohnya tadi seperti Samsung, Xiaomi, Vivo, dan lain sebagainya, Nokia, oke. Nah, dia hanya bersifat sistem operasinya saja. Kalau Apple, dia sistem operasi sekalian ada produknya, ada mereknya. Makanya dia bisa mahal atau bersifat eksklusif. Oke. macOS atau Mac adalah sistem operasi yang dibuat eksklusif hanya untuk perangkat Apple saja. Oke. Nah, karena eksklusif ini atau karena VIP atau karena produk yang hanya bisa dipakai mereka saja, makanya harganya mahal. Sedangkan kalau seperti Android sama Windows harganya murah karena dia hanya bersifat sistem operasinya saja. Oke, sampai di situ. Ada yang mau ditanya tidak tentang sistem operasi? Saya udah bahas tentang Windows, Linux, sama macOS. Nah, ini lihat, waktu kita tinggal 10 menit lagi. Oke. Nah, yang kedua, kalau tidak ada, kita lanjut. Sistem aplikasi, perangkat lunak penunjang untuk tujuan tertentu. Misalnya Microsoft Office, Word Processor, CorelDRAW, Adobe Photoshop, AutoCAD, dan lain-lain. Nah, Microsoft Office-nya itu, seperti contohnya itu, adalah Microsoft Word, yang kita bisa membuat data-data yang untuk kita bisa gunakan. Nah, contoh lain aplikasi, ada yang tahu tidak? Yang paling sering kita pakai ini, tadi saya sudah bahas tentang Firefox, Google Chrome, Opera Mini. Contoh aplikasi yang sering kita pakai, apalagi nih? Kalau saya bilang, sistem aplikasi, WhatsApp, kalian biasanya menggunakan WhatsApp untuk ngapain? Oke. Seperti begitu ya. Jadi di sini sistem aplikasi perangkat lunak penunjang tujuan tertentu. Terciptanya aplikasi itu untuk mempunyai tujuannya tertentu sama seperti mobil. Mobil dibuat untuk kita bisa memakainya untuk bisa mencapai di tempat tujuan ya tertentu. Yang ketiga itu utility untuk menunjang kinerja komputer dan perawatan perangkat keras komputer. Misalnya antivirus. Nah, virus ini mempunyai antivirus, oke? Sama seperti virus COVID-19. Sekarang sudah ada vaksinnya. Benar? Nah, vaksinnya itu yang biasa disebut adalah antivirus dari si COVID-19-nya. Oke, nah kita lanjut. Di ketiga ini, ada yang mau ditanyain tidak? Tentang sistem operasi, aplikasi, sama utility. Saya rasa ini hal yang mudah ya, karena saya sudah ngasih contoh tadi. Tentang DOS juga sama, Windows, Linux, sama macOS. Nah, kalau tidak ada, kita masuk yang ke-13-nya. Oke, kita masuk yang slide 13. Nah, yang keempat itu, perangkat lunak bahasa atau language software untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin supaya dapat dimengerti oleh komputer. Oke, misalnya ini ada ini. Ini mungkin kita pelajari di waktu kelas 10 atau kelas 11. Saya juga ada kasih contohnya, tapi mungkin seperti begini ya, saya kasih buka saja. Ini, di bagian HTML. Percaya tidak kalau misalnya kita buat seperti begini. Kita membuatnya ini. Nah, kita membuat yang berhubungan dengan sini, ini termasuk juga di bagian perangkat lunak bahasa, language software. Nah, ini dibuat dalam bentuk dari notepad. Terus seperti begini nih. Saya kasih contoh lain nih. Nah, nih. Kita membuat gambar ini, kita membuat tulisan seperti ini, kita buat dari notepad saja. Nah, dari sini termasuk adalah program atau perangkat lunak bahasanya untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrogram. Nah, kita tulis sesuatu di notepad, contohnya seperti begini. Ada yang tahu nih? Saya kasih contoh nih. Nah, nih. Inilah yang dimaksud adalah bahasa program. Kita ada tulisan HTML,
add, title atribut, dan seperti begini. Ini. Ada yang mengerti tidak tentang artinya? Yang ini. Gimana, dan tahu tidak? Sepanjang ini, maka dia akan ketika kita simpan, dia akan membuat seperti begini. Oke, nah inilah yang disebut adalah bahasa program. Oke, sampai situ paham ya? Contoh, kita mau buat begini, maka hasilnya seperti begini. Dari semua program yang panjang begini, inilah hasilnya. Oke, mungkin saya nggak ngajarin di sini ya, tapi saya hanya ngasih contoh atau bagian-bagian besarnya saja. Oke, nah sampai di sini ada yang mau ditanyain tidak? Dari perangkat lunak bahasa, language software untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin supaya dapat dimengerti oleh komputer. Nah, inilah bahasa komputer. Jadi saya sudah bilang nih, apa ini nav, kelas, navbar, dan segini. Nah, ini tidak ada yang tahu ya. Oke, ini mungkin saya ngajarin di kelas 10. Nanti saya ngajar kelas 10, inilah yang saya ajarin. Oke, nah tunggu saja nanti saya akan ngajarinnya supaya mengerti sama seperti tadi kita pakai CMD atau command prompt. Saya jelasin sebaik mungkin supaya semua bisa dimengerti. Yang kita masuk ke bagian yang kelima, yaitu perangkat lunak paket atau package software untuk menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya umum atau sesuai dengan standar. Software ini bertujuan untuk menyediakan berbagai fungsi yang siap untuk dipakai. Misalnya Microsoft Office yang berisi sepaket aplikasi untuk perkantoran. Nah, sepaket ini maksudnya apa? Nah, sepaket itu adalah Microsoft Office bisa dapat dari ada yang Microsoft Office Word, ada Microsoft Office PowerPoint, apalagi nih dari yang biasa sebut tadi. Ada Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, sama satu lagi Microsoft PowerPoint. Nah, ketiga itu yang paling sering dipakai. Ada nih sepaket aplikasi. Nah, untuk perkantoran ini saya hapus. Di sini kita kasih contohnya tadi ada Word, ada Excel, sama PowerPoint atau biasa kita sebut PPT. Benar ya? Nah, ini PPT. Sampai di sini ada yang mau ditanyain tidak? Dari kelima ini, waktu kita tinggal 3 menit lagi. Semua udah pada mengerti ya? Udah bahas tadi, sistem operasi, sistem. Nah, habis ini yang terakhir nih, waktu kita tinggal 3 menit lagi. Nah, ada yang mau ditanyain? Dari yang saya udah jelasin tentang software perangkat lunak. Ngerti semua ya? Oke, kalau mengerti kita lanjut di bagian ketiga, brainware. Nah, brain artinya apa? Brain itu biasanya artinya adalah otak. Oke, brainware adalah orang yang menjalankan programnya. Nah, oke, benar ya Karenca, brainware itu otak. Nah, kalau misalnya tadi saya di sini udah jelasin panjang lebar tentang sistem operasinya. Ada Windows, kemudian di dalam Windows itu ada aplikasinya. Contohnya itu tadi Google Chrome atau Word. Kemudian ada antivirusnya. Oke, kemudian ada perangkat lunaknya sama ini. Lima-limanya lengkap di dalam sebuah komputer. Tetapi kalau tidak ada yang menjalankannya, itu sama aja bohong. Benar ya? Ibaratnya kita ada HP, tapi kita tidak bisa memainkannya. Itu sama aja, jadi tidak bisa dipakai. Atau dia akan sia-sia saja. Benar ya? Nah, maka dari itu, udah lima-limanya ini saling berhubungan, maka terciptalah yang namanya brainware. Adalah seorang atau seseorang yang cakap dan mampu menangani sistem komputer yang akan digunakan. Cakap ini maksudnya adalah yang bisa ya, yang bisa. Brainware adalah seseorang yang bisa dan mampu menangani sistem komputer yang digunakan. Yang pertama itu ada bagian sampai ya D.
Oke, brainware itu biasanya ada sampai D. Yang pertama itu sistem analis, penanggung jawab dan perencana sistem dari sebuah proyek pembangunan sebuah sistem informasi khususnya untuk memanfaatkan komputer. Nah, sistem analis ini adalah penanggung jawab dan perencana sistem. Nah, jadi dia ini adalah biasanya yang untuk memperbarui aplikasi. Oke. Nah, ini sebuah proyek pembangunan sebuah sistem informasi. Oke, sampai situ Pak. Nah, contohnya tadi dia akan melakukan perubahan, dia akan melakukan updatean. Itulah kerjanya dari sistem analis. Nah, kalau programmer, pembuat dan petugas yang mempersiapkan program yang dibutuhkan pada sistem komputerisasi yang dirancang. Nah, programmer itu maksudnya gimana? Ya, inilah programmer. Kita membuat game, itu disebut sebagai programmer. Kita membuat website, kita juga disebut programmer. Apapun yang bisa kita hasilkan dari komputer, itu disebut sebagai programmer.